Halo, selamat malam semuanya, sahabat Madaya. Kita berjumpa kembali di acara free webinar dan malam hari ini temanya masih melanjutkan dengan tema minggu kemarin, yaitu tentang relasi dengan topik warna-warni cinta dalam relasi, dalam kesadaran akan relasi. Ya, eh, sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung pertama kali atau baru melihat recording ini pertama kali, saya izin share terlebih dahulu. Ya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pada malam hari ini. Jadi malam hari ini saya Abi Shalom. Saya adalah praktisi kesadaran, fasilitator akses bar, dan fasilitator meditasi. Saya domisili di Jogja. Malam hari ini saya ditemani oleh Coach Intan Maria, seorang praktisi psikologi, fasilitator akses bar, dan juga eh, praktisi meditasi juga yang domisili di Ubud, di Bali. Dan kami berdua malam hari ini yang akan memandu untuk sharing kita dalam topik relationship malam hari ini. Ya, oke, topik kita adalah warna-warni cinta dalam kesadaran akan relasi. Oke, ya silakan Coach Intan mungkin akan memulai dengan topik kita pada malam hari ini. Iya, eh, kita akan memulai dengan warna yang kita kenali di dalam diri kita. Sama seperti di gambar ini juga ada bunga gitu ya. Kalau kita sejenis entitas, kalau kita warna atau kita bunga, kita tuh siapa gitu. Karena di dalam diri kita yang eh, nantinya kita akan kenali, ada sebuah warna asli kita dan warna bentukan daripada masa kecil kita. Jadi kalau kita bisa lihat ke dalam slide yang selanjutnya ya, eh, ternyata kita tuh suka dengan identitas-identitas ya. Kalau saya boleh baca, yang berada di sini itu, ketika tadi kita ditanya ya, kamu warna apa dan mengapa gitu ya. Eh, ada di sini mengatakan, oh saya biru kasmir karena ada kelembutan dan misterius yang berpadu ya. Ini Maria Agnes juga barusan masuk ya, dia bilang cappuccino. Ada juga Bu Dewi mengatakan warna salem. Lalu ada Ci Olive, dokter satu ini gitu ya, yang dia boleh mengapa ya, karena aku merasa deep namun ada burst out dengan warna blue navy. Dan merasa juga energinya scatter gitu, menyebar. Eh, dan ada di Kristini Batra biru karena dia rasa damai dan menyenangkan. Jadi kita punya sebuah warna dan kita mendefinisikan kita dengan satu diri kita gitu. Padahal kemungkinan kita mencampurkan warna asli kita dengan sebuah sudut pandang dari orang tua kita sehingga misalnya kita jadi hijau ke kuning-kuningan atau orange ke kuning-kuningan gitu. Padahal ada warna asli yang kita bisa menjadi atau kita keluar sebagai diri kita sendiri. Jadi kita bisa jadi kuning, biru, atau merah. Begitu ya Pak Abi ya? Ya. Nah, eh, jadi warna-warna kita, kalau tadi ini sebenarnya terkait juga dengan materi minggu yang lalu, kita berbicara tentang inner child ya. Jadi di dalam eh, diri kita, sebenarnya kita punya warna tertentu yang di mana warna itu sangat dipengaruhi oleh pola asuh kita, pola orang tua kita yang kita bawa sebenarnya di mana setiap hari kita melihat.
pola asuhnya seperti apa, di mana setiap hari kita melihat bagaimana perilaku kedua orang tua kita. Nah, hal-hal itu tanpa disadari itu membentuk diri kita, eh, menciptakan sebuah warna yang unik bagi kita. Warna yang unik bagi kita itu akhirnya akan kita bawa terus sampai kita dewasa, sehingga akan membentuk pada saat kita menjalin sebuah relasi dengan orang lain, dengan pasangan 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 kita, dengan partner kita yang nantinya kemudian berlanjut dan itu masuk dalam sebuah pernikahan bisa juga seperti itu. Nah, eh, ada hal-hal yang akhirnya tanpa kita sadari itu membentuk pola relasi yang bisa menyakitkan atau bisa dikatakan seperti duri di dalam relasi kita. Jadi kalau kita melihat di sini, ya contohnya, ya misalkan kita dari kecil memang kita itu warna kita dianalogikan sebagai sebuah bunga, ya kita adalah bunga mawar di sini. Dan dalam perjalanan kita, kita berelasi dengan dianalogikan juga dengan seseorang yang kita memahami dia adalah bunga melati, bunga mawar yang merah bertemu dengan bunga melati yang putih. Sementara bunga mawar, eh, dia memunculkan dengan kekasannya bunga mawarnya, dan bunga melati ya mencerminkan dengan khasnya bunga melati juga. Sementara bunga melati pengen mengubah bunga mawar ini menjadi melati, dan sebaliknya bunga mawar pengen mengubah bunga melatinya menjadi bunga mawar. Dan pada saat kita tidak menyadari itu, dan kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, kita nggak bisa mengubah mawar menjadi melati, sebaliknya juga melati menjadi mawar, maka yang ada hanyalah akhirnya perasaan frustasi, perasaan menjadi victim, perasaan menjadi korban, dan akhirnya kita melihat relasi itu adalah relasi yang menyakitkan. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya mungkin akan lebih jelas kalau kita bisa melihat ada cerita di sini. Nah, contohnya seperti ini. Katakanlah di sini ada dua orang, A dan B. Oke, misalkan A ini siapa? A ini adalah Ajeng dan B ini adalah Budi. Nah, Ajeng, bagaimana seandainya kita seolah-olah kita di sini menjadi A atau Ajeng, ya. Ajeng dia punya warnanya yang dia bawa dari masa kecilnya, dari inner child-nya. Dia punya luka-luka di inner child-nya sehingga dia membawa sebuah energi yang penuh dengan rasa takut, yaitu takut kehilangan. Oke, takut kehilangan ini dia bawa terus sampai dia dewasa dan dia berrelasi dengan Budi. Sehingga pada saat dia berrelasi dengan Budi, dia menggenggam erat si Budi karena dia takut kehilangan Budi. Dan semua perasaan takutnya itu muncul dalam bentuk uh, overprotection, dalam bentuk kemarahan, dalam bentuk relasi yang menggenggam erat, sehingga akhirnya Budi juga merasa sangat sakit sekali. Budi merasa bahwa apa yang dilakukan Ajeng itu menyakitinya sampai akhirnya dia tidak kuat, dan kalau di ilustrasinya Budi sampai meledak. Artinya meledak, dia hilang. Dan tinggallah Ajeng yang meratapi kesedihannya karena dia benar-benar kehilangan si Budi. Oke, ini adalah salah satu gambaran apa yang terjadi di dalam relasi jika kita tidak menyadari apa warna kita. Kita tidak mengenali apa warna kita. Begitu ya, Iya, Coach Intan. diibaratkan
ya diibaratkan sebagai warna merah. Jadi di dalam merah itu ada warna terang ya, merah menyala gitu. Dan ketika itu menyala dengan indah sebagai diri yang tidak terluka, dia akan mempunyai kesadaran terhadap warna merah itu. Tapi jika tidak sadar, ya mungkin merahnya itu akan membakar gitu. Dan kita pikir eh, itu suatu kebenaran ya. Nah, ketika yang di sini adalah kita mengenali diri kita ya. Kita mengenali diri kita, siapa kita, dan apa yang kita bisa lakukan sehingga kita secara tidak sengaja bisa menyakiti pasangan kita. Nah, pada slide yang kedua, kita akan berbicara bahwa pasangan kita pun bisa menyakiti kita ketika kita masih terluka. Karena kita takut kehilangan, kita menjadi people pleaser. Ya, akhirnya ini karena kita takut kehilangan, ada seseorang yang datang gitu ya, dan dia dengan warna dan durinya gitu kan. Akhirnya kita datang dengan bilang bahwa it's okay, kamu berduri, aku nggak masalah. Bahkan aku bisa mengambil duri-durimu supaya kita itu sama sehingga kamu bisa ini. Jadi kita people pleaser, kita nggak bisa untuk mengatakan bagaimana ya supaya duri itu kita kasih tutup sehingga aku tidak terluka, kamu pun juga bisa menjadi dirimu sendiri. Jadi tidak bisa, tidak berani untuk menegosiasikan tentang warna seseorang yang mungkin menyakiti kita. Akhirnya dia pun menjadi berduri, ya. Dia lihat di sini, dia menjadi berduri dan ternyata orang itu hanya menggunakan. Jadi ketika berduri, kamu tidak menarik lagi dan dia akhirnya juga dibuang, ya. Jadi yang pertama tadi kita berbicara tentang A dan B, ya tadi Ajeng dan Budi, mungkin ini sekarang Ajeng dan Charlie, Aceh ya, Ajeng dengan Charlie. Yang pertama dia tidak menyadari dirinya, yang kedua dia tidak menyadari pasangannya sebagai warna yang bagaimana. Nah, ketika kita tidak dipimpin oleh kesadaran, akhirnya kita hanya akan dipermainkan oleh uh, dinamika itu. Tapi ketika kita dipilih dan dilengkapi dengan lebih banyak kesadaran, kita lihat akhirnya si Ajeng ini ketemu dengan B, kita sebut dewa. Ya, Nah, jadi Ajeng oke. Nah, inilah yang menjadi topik penting dalam eh, diskusi kita atau dalam webinar kita malam hari ini adalah warna-warni cinta dalam kesadaran relasi. Jadi tadi contoh Ajeng dengan Budi, kemudian Ajeng dengan Charlie, mencerminkan bagaimana seorang Ajeng yang belum memiliki kesadaran. Nah, pada saat Ajeng di sini, dia mulai mengolah inner work-nya, dia mulai mengolah dirinya, dia mulai mengenali dirinya, dia mulai mengenali warna yang terbentuk di dalam dirinya dari inner child yang dia bawa sampai dia dewasa, dan akhirnya terjadi dan sebuah perubahan. Nah, dia perubahan pun ini, ini ya, Pak Abi ya, ya dan dia pun juga mengenali luka yang dibawa dari hubungan-hubungan sebelumnya. Jadi di situ betul, dilihat ya Ajeng ini dia mencabuti sendiri eh, duri-duri duri-durinya, akibat dari hubungan sebelumnya. mm, Iya, sebelum dia bertemu dengan dewa. dewa, Jadi dia oke, mengerjakan inner work, dia mengerjakan menyadari tentang dilema inner child-nya, dia juga mengerjakan tentang pola-pola sebelumnya yang membuat dia menarik orang-orang yang tidak sadar juga gitu ya. ya itu yang sangat terkait dengan yang namanya vibrasi ya. Jadi pada saat Ajeng belum mengenali, maka energi dominan di dalam dirinya adalah energi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan. Dan pada saat energinya, vibrasinya adalah vibrasi ketakutan, maka secara tidak langsung dia memancarkan ke semesta vibrasi ketakutan itu. Dan vibrasi ketakutan itu akan menarik
orang-orang atau pasangan yang akhirnya mencerminkan ya kondisi di mana dia mengalami situasi di gambar slide A dan AB dan juga AC tadi. Tapi pada saat sudah mengolah inner work-nya, sudah bisa menerima dirinya, sudah bisa memberikan kasih kepada dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, maka vibrasinya juga berbeda. Vibrasinya bukan vibrasi takut lagi, vibrasinya bisa berubah, lebih ada bisa muncul vibrasi gratitude, bisa muncul vibrasi lebih ke kasih, mencintai dirinya sendiri, dan vibrasi itu akan menarik orang yang juga frekuensinya berbeda. Dan di sini kita lihat pada saat Ajeng mulai mengenali dirinya, pada saat dia mulai menggenggam pasangannya, dia aware juga. Dia menyadari, oh saya terlalu keras menggenggam dan kemudian melepaskannya. Dan akhirnya akan tercipta sebuah relasi yang di sini relasi di mana relasi ini bisa memberikan sebuah kontribusi kepada pasangannya masing-masing antara Ajeng dengan Dewa. Jadi kunci yang malam hari ini kita ingin sampaikan adalah bagaimana kita mengenali diri kita, kita menyadari diri kita, dan kita bisa menerima diri kita, mencintai terlebih dahulu diri kita, dan disitulah proses itu adalah proses kita melakukan inner work ya. Iya, mungkin kita kembali ke warna-warna tadi, Pak Api. Ya. Oke. Jadi di sini ketika kita, misalnya kita kuning, dan pasangan kita merah, kuning dengan merah akan tercipta apa? Oranye. Orangnya ya. Ya. Nah, si kesadaran ini nanti yang memimpin. Apakah aku ingin menciptakan oranye? Oh tidak, ternyata aku mau menciptakan ungu. Berarti aku bisa menjadi warna biru. Ya, ketika aku menjadi warna biru, pasanganku merah, aku menciptakan ungu. Ya, jadi kesadaran akan mengenali warna sesungguhnya dan warna untuk menjadi, karena kita ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar di dalam berpasangan, ini sangat penting ya. Sehingga akhirnya, kalau kita bisa ulang lagi ya, ketika A sama B ya tidak sadar, sama-sama tidak sadar, dia tidak tahu, loh kok tiba-tiba jadi oranye gitu. Oh ternyata aku kuning, pasanganku merah gitu kan. Tapi karena kita tidak sadar oranye, kita marah-marah sendiri. Kenapa sih jadi oranye gitu? Aku maunya ungu. Ya termasuk yang kedua. Ya kita tidak mengenali pasangan kita warnanya apa gitu. Sehingga kita berusaha menyenangkan orang lain. Sehingga kita pun terluka. Ya, tetapi ketika kita menyadari kita mau menjadi warna apa dengan pasangan kita dan apa yang kita mau ciptakan di dalam hubungan, makanya istilahnya kita menemukan atau di dalam pernikahan itu kita bisa bilang bahwa rumah tangga bukan rumah makan gitu ya, apa-apa Wah, tersedia. Ada gudeg, ada sambal goreng gitu. Tetapi ada rumah ya, tangga, ada proses tangga gitu, tangga untuk menuju ke atas. Ada proses bertumbuh sehingga pasangan yang menyadari warna masing-masing itu akan menemukan suatu pemulihan. Next, itulah kenapa akhirnya eh, saya membuat tagline dari Ruang Pulih. Mungkin kita sudah, mungkin yang pernah mengerti tentang Mahadaya dan Ruang Pulih Mahadaya. Saya mempunyai tagline Find Your Color, Find Your Happiness. Ketika kamu menemukan sebuah warnamu, kamu akan menemukan bahagiamu. Dan di dalam bahagia itu ada kesadaran untuk menyadari bahwa kita tuh sebetulnya Mahadaya, bahwa kita tuh super power, bahwa kita itu ketika kita membiarkan cita atau kesadaran itu memimpin space tanpa judgment terhadap pasangan, sehingga kita bisa
menjadi insan yang mahadaya. Kita bisa menciptakan apapun bersama pasangan kita di dalam kesadaran. Nah, gimana sih caranya untuk menciptakan lebih banyak kesadaran? Mungkin Pak Abi bisa sampaikan. Ya, jadi pada saat kita bisa lebih mengenali, kalau pertanyaannya di sini adalah, sahabat Mahadaya, apakah juga sudah mengenali warna masing-masing dari kita? Ini bukan tentang baik, buruk, benar, salah. Warna ini adalah warna yang baik, warna ini adalah warna yang buruk. Bukan tentang itu, tetapi adalah tentang kesadaran akan warna kita. Karena di balik warna kita itu pasti ada suatu message atau ada pesan. Pesan yang bisa kita sadari dan pesan itu bisa sebenarnya memberikan berkah kehidupan bagi kita. Ya, ada Ya, warna di termasuk dalam relasi. Ya, kayak contohnya tadi orang yang takut kehilangan, ada warna yang eh, tahunya adalah dengan kekerasan. Ada warna di mana di situ mungkin overprotective, atau ada warna juga di mana di dalam kondisi itu ingin controlling yang kuat sekali. Bermacam-macam warna itu, dan pada saat kita bisa menyadari warna apa di situ, pesan apa yang sebenarnya bisa kita sadari dari warna kita. Ya, iya, dan warna yang membuat diri kita benar-benar pulih ya, pulih sebagai diri yang sejati. Bukan warna berdasarkan orang tua kita menginginkan kita menjadi seperti apa. Karena eh, jika itu masih berdasarkan orang tua, mungkin kalau kita lihat lagi logonya Ruang Pulih ya, ada eh, anak di situ dan ada warna kuning, eh, merah dan biru, warna ini ya, eh, dasar yang kita perlu kenali. Dan ketika kita sudah pulih, maka kita akan mengenalinya. Oke, dan di dalam pengenalan itu kita bisa menciptakan hubungan yang lebih harmonis ya, seperti slide sebelumnya. ya, Ya, kita mencabuti luka-luka kita, kita mengerem ketika kita membuat suatu tekanan yang berat kepada pasangan kita gitu. Dan ya, semoga kesadaran ini dapat memimpin kita terhadap bagaimana warna kita, warna pasangan kita, dan juga pencampuran warna yang sedang kita ciptakan di dalam hubungan. Sehingga kita bisa menyebutnya co-create. Jadi relasi adalah tentang menciptakan sesuatu secara bersama-sama. Oke, ya. bisa ditutup. Mungkin kita bisa membuka untuk ngobrol. Kita bisa tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh open uh, audio atau mau menuliskan di chat juga boleh. Bisa Pak saya Abi tanya? mau tanya. Ya udah, Oke, Bu Dwi Oh, dulu siapa dulu aja. ini? Ya. Ya, oh, aduh, maaf, sama-sama ya ini. oke. Oke, ya terima kasih. Ya atas kesempatannya. Gini, itu kan tentang warna. Kalau tadi eh, Coach siapa? Coach Intan kan bilang kalau seandainya kita warnanya kuning, terus pasangan kita merah, gitu, atau sebaliknya. Terus kita ingin menciptakan warna apa? Orange misalnya. Nah, kemudian kalau begini, eh, warna kita, eh, maaf, itu berarti harus ada kesepakatan bersama ya, ada kesadaran bersama antara kita dan pasangan kita berarti. Eh, eh, jadi gini, ketika kesadaran kita muncul dan kita sudah memulihkan diri kita, Hmm.
Di dalam relasi kita bisa memberi. Dan di dalam memberi itu kita bisa membantu menyembuhkan pasangan kita, tapi tidak men-trigger. Hmm. Jadi Oh. kita bisa mengundang kesadaran pasangan kita untuk Oh, ya, menciptakan ya, yang ya. berbeda. Kita hanya bisa mengundang, kita nggak bisa merubah. Jadi ketika belum ada kesadaran bersama, yang perlu kita ciptakan adalah kesadaran diri kita yang memuncak. Ketika kesadaran diri kita besar, orang ini akan masuk dalam kesadaran yang ini, dan akhirnya menjadi kesadaran bersama. Mungkin seperti itu. Oh, iya, iya. Iya, paham. Ya, terus berarti kalau umpama sudah terlanjur dalam sebuah hubungan, terus eh, kalau misalnya warna kita merah, terus pasangan kita kuning, terus eh, ternyata kemudian kemudian saya berkesadaran. Terus kalau pasangan kita nggak berkesadaran gimana? Eh, Pak, boleh di ke diagram yang tadi? Oke. Ya. Jadi kita bisa menjadi untuk melengkapi. Jadi misalnya, akhirnya apa sih yang aku inginkan? Oh, aku inginkan warna ungu. Berarti kita kuning, dia merah, ya kita menjadi biru. Jadi Oh, jadi kesadaran itu nah, menjadi kita membuat kita infinite sebagai, ya. ya karena kita infinite kan, tapi Ah, ya, ya, kita perlu ya. mengerjakan inner work kita sehingga kita bukan korban, tetapi kita adalah pencipta kehidupan kita. Itu perlu disadari dulu dan perlu disembuhkan dulu. Yang tadi kita bilang bahwa durinya itu perlu dilepasin dulu sehingga Hmm, kita pun ketika menekan pasangan kita pun juga nggak hancur. Oh iya ya, hmm. dan ketika mungkin kita bisa dilihat di slide yang terakhir yang tadi yang sama dengan ini. Nah, Ini ketika pasangan kita tidak hancur, dia bilang, oh oke, ternyata dia melindungi saya gitu. Jadi akhirnya itu mengundang kesadaran baru buat pasangan kita. Jadi kita bisa membuat diri kita mengundang kesadaran baru. Oke, oke. Iya, iya. ya, Oke, jadi Berarti bisa kalau umpama enggak saya bisa ini menambahkan. yang eh, eh, iya, iya, Pak. Jadi di dalam relasi di situ juga berlaku juga yang namanya komunikasi. Dan di dalam komunikasi di situ ada pola-pola di mana pola-polanya pada saat kita belum mengenali lebih banyak pola-polanya adalah pola judgment. Pola-pola judgment kemudian juga pola di mana kita mengharapkan membentuk pasangan kita seperti apa yang kita inginkan, dan di mana itu tidak terjadi, maka yang akhirnya yang muncul adalah sebuah judgment. Judgment di mana saya berkorban, atau pasangan saya tidak mau mengerti, atau sebuah Hmm. kesimpulan yang kita ambil bahwa pasangan saya ternyata A, pasangan saya ternyata B, dan sebagainya. Tapi pada saat kita berangkat dari sebuah kesadaran, maka sebenarnya kita memiliki sebuah ruang yang besar di mana kita menyadari bahwa kita itu seperti sebuah samudra, samudra kesadaran, di mana di dalam samudra itu kita bisa berubah atau kita bisa memilih mana yang paling baik, mana yang paling eh, bisa bekerja pada diri saya, yang bisa saya terapkan sehingga membuat relasi itu menjadi lebih hidup, relasi itu menjadi lebih ya seperti yang kita inginkan. Jadi nurturing gitu ya, Gitu. Pak. Jadi nurturing gitu ya. Kalau sama-sama menyadari gitu ya, Pak. Ya, tetap kita masih belum konsepnya masuk ke adalah sama-sama ya, ya. Kita Oh, belum masuk ke, belum. belum. Iya, iya, iya. Eh, Kuncinya ke diri sendiri kita, terlebih iya, dahulu. Oh, iya, iya. karena iya, karena hubungan yang saling, hubungan yang sama-sama itu masih ada proyeksi dan ekspektasi.
Ya, ya, ya. Heeh. Oke, 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 oke. Dan melepaskan proyeksi ekspektasi. Jadi kita tuh sering jatuh cinta, mungkin kalau kita lihat di inner child kemarin, kita sering jatuh cinta pada bayangan kita sendiri, bukan kepada pasangan sebagaimana adanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke Cilia, Hmm, silahkan. Cilia. oke, oke. Ya. Ya, pertanyaan saya hampir sama kayak Mbak Dwi tadi udah terjawab semua kok, Ci Intan. Sudah cukup. Oh, gitu. Tetapi itu ceritanya yang digambar itu kok itu aku dapat jawaban sih dari pertanyaanku ya. Dulu aku punya relasi ya yang orangnya tuh protektif gitu loh. Setelah pisah, aku dapat pasangan lagi, malah aku yang protektif. Mungkin gambarannya juga kayak energinya jadi malah nempel ya. Atau gimana sih itu? Dan akhirnya aku ketemu akses dan akhirnya apa ya? Maksudnya aku bisa melepaskan untuk protektifnya itu ya, gitu. Iya, itu ya karena dengan siapa kita berhubungan, kita sebetulnya ada energy exchange gitu loh. Itu ada di nomor dua tadi yang duri itu tadi. Jadi ketika kita sering bergaul dengan seseorang, itu akhirnya jadi makanya ketika kedua ke hubungan ketiga dia mencabuti dulu durinya juga gitu loh. Jadinya waktu itu aneh, aku dulu nggak protektif, nggak overprotektif. Loh ganti pasangan kok malah jadi kebalik gitu. Ya udah itu aja Cinta. Tadi udah terjawab kok sama Iya, itu. Ya makasih. ya, Ya. Oke, ya. silakan Oke. mungkin ada Ada yang lain yang lain yang mau mau bertanya menanggapi atau mau ini? atau mungkin mau sharing juga boleh. Ya, tentang warnaku sebetulnya apa gitu ya. Terus kenapa aku memilih warna itu? Di sini kita lihat tentang, ya kita lihat di chat tadi yang sempat chat ya. Ya Mbak Ani gitu ya, biru dan coklat karena menyenangkan kalau lihat, oh karena melihat biru dan coklat menyenangkan kalau dilihat gitu ya. Mbak Ani masih terkoneksi? Halo? Atau sudah Ya, menghilang? halo masih. Ya, ya. Suka warna biru dan coklat. Eh, Pasangannya warna apa? Biru. Biru. Oke. Kenapa suka warna biru? Jadi itu kalau lihat seneng rasanya. Mhm. Happy. Happy. Apa rasa di balik happy itu dengan warna biru? Semangat. Semangat. Ketika melihat biru, melihat sesuatu seperti apa? Hmm, Sesuatu yang sangat luas. Oke, segala sesuatu yang sangat luas ya. Sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba muncul warna merah, apa rasa dengan warna merah itu? Semangat. Semangat, lalu Hmm, eh, Punya power gitu. oke, punya power. Lalu rasa di balik melihat warna merah itu apa rasanya? Hmm, Ada rasanya nggak nyaman dengan warna merah? Sedikit. Sedikit. Nah, ini yang menarik ya. Ketika kita melihat warna lain yang kadang itu ada rasa sedikit nggak nyaman. Nah, ini yang ketika kita melihat warna lain dan masih ada judgement di situ gitu. Oh, ternyata aku nggak suka sedikit nih warna merah. Sehingga kita tidak memilih menjadi warna merah. Itu warna merah itu ini deh gitu. Jadi akhirnya ada konklusi. Termasuk hubungan kita relasi mungkin tidak dengan pasangan ya, tapi dengan orang gitu ya. Ketika orang itu
nggak enak sedikit kita langsung bilang, oh, oh, nggak ini gitu. Mungkin ketika kita berbicara tentang, nih ya, Lia di sini juga ngomong tentang warna hitam. Warna hitam ada nggak, Ci, gitu. Oke, Lia kalau melihat warna hitam, apa yang muncul? Gelap, gelap gitu. Kayak kayak auranya gelap gitu. Oke, Gimana sih? terus Heeh. apa 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 rasa yang muncul? Apa ya? Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, apa emosi yang muncul gitu ketika melihat hitam? Kayak gelap aja, kayak maksudnya kayak ada di kegelapan ya. Kayak nggak kayak Oke, nemu jalan susah banget gitu. oke. Emosinya apa? Takut. Nah, nah itu yang menarik ya. Eh, eh, dulu waktu kecil pernah ditakut-takuti? Eh, apa ya, ditakutin enggak, tapi karena harus jadi gini, kakakku sering nonton film horor lah, aku jadi takut gitu kan, jadi takut terus habis itu aku malah jadi ditakut-takutin gitu. Oke, oke. Di kegelapan muncul siapa? Mamahku. Oke, apalagi? Di film horor, Mamahku. di Oh, oke, di film film horor horor di kayaknya udah kegelapan muncul siapa? oh, film horor kayak waktu itu filmnya Friday and the 13, Ci. Jadi waktu itu ingat banget, tapi sekarang udah luntur, Ci. Aku udah nggak inget apa-apa lagi. Iya, tapi emosi dari warna gelap, Friday the Ya. 13 selalu dengan begitu gelap jedek gitu kan, selalu ada sesuatu kejadian aneh yang menakutkan. Ya. Akhirnya hitam menjadi takut, Oh ya. ya. Jadi Ya. kita ternyata punya data, itu yang data yang merupakan Mm-mm. bukan warna kita sesungguhnya. Mm-mm. Sehingga kita tidak berani untuk menjadi hitam. Oh, Nah, tadi kita aku cek ke pasangan, Cik. Jadi aku cek Mm-mm. ke pasangan tuh, kok warnanya hitam ya? Kenapa ya? Jadi aku jadi ini, pasti kok warnanya hitam? Enggak, Proyeksiku yang ya sendiri atau gimana ya? enggak masalah. Berarti kita perlu tanya sudut pandangmu yang kamu sukai dari hitam apa? Ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan kok dia suka hitam ya, berarti dia suka sesuatu yang menakutkan. Nah, ketika kita terjebak dengan pikiran dan emosi itu, akhirnya kita membuat kesimpulan. Dan kesimpulan itu yang membuat kita separasi dengan pasangan kita. Ya. Ya. Nah, kalau kita menyatakan, oke, what right about black that I'm not getting gitu. Apa yang benar tentang hitam yang saya belum tahu? Apa yang asik tentang hitam yang saya belum tahu? Dan kita benar-benar duduk apa adanya mendengarkan dia. Lalu kita akan Hmm. mendapat sudut pandang berbeda tentang hitam. Ya. Lah, ini Nah, lagi pakai baju hitam, Cik. Iya, 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 oke. ngerti. Aku lagi pakai baju hitam. Jadi aku cuman tadi tuh lihat ke pasanganku ya, kok hitam ya gitu. Makanya aku tanya, kan tadi di warna kayaknya nggak ada ya, adanya merah, kuning, hijau, biru gitu kan, yang warna-warni gitu kan. Yang hitam kok nggak ada gitu. Jadi aku tadi tanya gitu loh. Cuman Hitam hitam itu pencampuran dari semua warna. gitu ya. Mm-mm. Hmm. Nah, Oh, ngomong-ngomong iya, tentang iya. hitam, Dan dan yang menarik adalah dari yang ditanyakan sama Cilia tadi ya, di balik warna hitam, di balik warna gelap, ternyata warna gelap ini membantu memunculkan warna itu menjadi terang. Kita bisa lihat simbol di situ gitu ya, itu adalah simbol bunga teratai emas gitu ya. Di dalam warna hitam itu ada suatu, bisa di zoom Pak, bisa bisa di full screen Pak. Ya, sebentar. Di balik warna hitam itu, di balik warna hitam itu ada yang di bawah Pak, yang di bawah, yang di bawah. Nah, itu. Tuh. Nah,
Ternyata fungsi dari warna hitam itu adalah membuat yang terang semakin terang. Dan seberapa banyak kita mau merangkul segala rasa takut kita, sisi-sisi gelap kita, untuk menjadi bagian dalam terang kita. Ini adalah yang kita sedang bicarakan tentang warna itu. Nanti teman-teman bisa juga melihat recordingnya di sini di YouTube bagi teman-teman yang juga belum sempat bergabung atau bergabung tadi di tengah, nanti bisa silakan melihat di sesi YouTube. Nah, oke, Coach Intan, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadilah dirimu sendiri dan kenalilah pasanganmu dengan ini. Terima kasih, selamat malam.